Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tentang penjelasan wasatiyah antara golongan sufi dan golongan fuqaha. Saya sendiri, fuqaha. Saya sendiri bernama Muhammad Ingin Ramaisa, serta kawan-kawan Saya Muhammad Pratama. Saya Daniel Fatullah. Saya Sangkan. Pengertian ya, salat merupakan salah satu kewajiban bagi kaum muslimin yang sudah mukallaf dan harus dikerjakan baik bagi mukminin maupun dalam perjalanan. Salat merupakan rukun Islam kedua setelah syahadat. Islam didirikan atas 5 sendi, yaitu adalah salat, sehingga barang siapa mendirikan salat maka ia mendirikan agama, dan barang siapa meninggalkan salat maka beruntunglah agama. Salat harus didirikan dalam satu hari satu malam sebanyak 5 kali, berjumlah 17 rakaat. Salat tersebut merupakan wajib yang harus dilaksanakan tanpa terkecuali bagi muslim mukallaf baik sedang sehat maupun sakit. Selain salat, wajib ada juga salat sunnah. Menurut golongan sufi, ulama sufi kelahiran Persia, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menjelaskan tentang ajaran-ajaran dasar Islam dari sudut pandang tasawuf. Dalam buku The Secret of Secret menemukan hakikat Allah terbitan Turos, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menjelaskan bahwa salat syariat dan salat rakaat bisa diketahui melalui Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, peliharalah salat kalian dan salat wusta. Berdirilah untuk Allah dengan khusyuk. Quran surat Al-Baqarah ayat 128. Menurut golongan fuqaha, menurut Syekh Muhammad bin Qasim dalam kitab Fathul Qarib, syariat adalah hal-hal yang menentukan keabsahan sebuah sholat. Artinya, syarat sholat adalah hal-hal yang menjadi penentu keabsahan sholat, namun bukan bagian dari sholat. Berbeda dengan rukun yang merupakan bagian sholat, syarat ini terdiri dari 2 bagian, yaitu syarat wajib sholat dan syariat sah sholat. Menurut kitab Fathul Qarib, syarat wajib sholat terdiri atas 3 hal berikut. Artinya syarat wajib sholat ada 3, yaitu Islam, balik, dan berakal. Demikian ini adalah batasan taklif atau ketentuan syariat. Jadi wasatiyah, menurut saya, memang seharusnya kita harus menggunakan syarat sah ya sholat oleh ahli fikih, karena ketika sholat kita harus suci dan dari hadas besar atau kecil, serta menutup aurat bagi para perempuan dan menutup aurat bagi para laki-laki. Tapi lebih baik kita meniatkan untuk khusyuk dalam sholat, karena khusyuk menandakan kita sudah niat menjalankan sholat sehingga tidak ada gangguan yang membuat kita tidak sah dalam melaksanakan sholat. Jadi kita bisa memilih dua-duanya. Menurut saya, kita boleh menjalankan salah satunya saja, tapi akan lebih baik jikalau kita menjalankan keduanya, karena keduanya mempunyai syarat sah. Ada juga mungkin untuk sebagian orang belum bisa menjalankan dengan baik yang menurut ahli sufi yaitu khusyuk. Kalau menurut ahli fikih yaitu sholat harus suci dari hadas besar atau hadas kecil. Menurut saya kita boleh menjalankan keduanya karena keduanya mempunyai syarat sah yang baik, tapi ada juga beberapa orang yang belum bisa menjalankan dengan baik. Misalnya bagian ilmu sufi, karena syarat sahnya kita harus khusyuk. Sedangkan kalau menurut ahli fikih, syarat sah sholat harus suci dari hadas besar maupun kecil, suci dari pakaian, tempat, menutup aurat, dan lain-lain. Karena sudah menjadi pelajaran sehari-hari dan orang-orang lebih paham dengan syarat sah menurut ahli fikih. Dan menurut saya menjalankan keduanya lebih baik karena saling melengkapi antara khusyuk dan bersih atau suci. Menurut ahli sufi, sholat harus khusyuk. Jika kita khusyuk, pikiran kita tidak akan memikirkan yang lain dan fokus dalam sholat. Dan menurut ilmu fikih, sholat harus suci dan menutup aurat. Jadi menurut saya keduanya saling melengkapi. Demikian yang bisa saya sampaikan dengan kelompok saya. Bila ada salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.